Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA SMK setanah air. Baiklah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Hijau Muda dan siswa-siswi SMA SMK setanah air, pada semester 2 kali ini, materi yang akan dibahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam materi kita akan membahas mengenai Jadi anak-anakku sekalian, dalam materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, materi yang dibahas yang pertama ada kebinekaan bangsa Indonesia, kemudian setelah itu ada pentingnya konsep integrasi nasional, kemudian ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian ada tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan yang terakhir, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anakku, selamat menyaksikan dan perhatikan dengan baik-baik. Terima kasih. Sekalian, perlu kita ingat bahwa Indonesia adalah negara yang akan kaya dengan keanekaragaman budayanya. Dengan adanya keberagaman yang ada di setiap daerah-daerah, dan kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antara agama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Jadi oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk materi yang pertama mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberagamannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas, perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa. Apakah kalian tahu letaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara kita? Coba perhatikan lambang negara kita. Kemudian semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara kita, yaitu pada kaki burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kemudian yang keempat ada lambang negara burung Garuda. Yang kelima lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan ada lagu Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya.
Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku etnik, dan bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik. Jika perselisihan ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu ada toleransi tinggi antar kebudayaan, sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain. Jadi, ancaman kebinekaan itu dapat kita kuatkan dengan adanya persatuan antar golongan, antar agama, antar budaya. Jadi, ancaman kebinekaan dapat mengakibatkan menguatnya gejala intoleransi agama disertai dengan munculnya radikalisme serta fundamentalisme agama. Jadi kalau kita kuat, kebinekaan kuat, ya, itu perlu untuk menguatkan kebinekaan itu adanya penegakan hukum, perlu adanya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan pemaksaan kehendak yang mengatasnamakan agama. Kemudian, negara tidak boleh membiarkan tindakan-tindakan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu. Negara harus melindungi hak setiap warganya atau masyarakat untuk berekspresi, menyatakan pendapat. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkannya kembali dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.
Untuk materi pentingnya konsep integrasi nasional, jadi ada penjelasan mengenai integrasi nasional yang dilihat secara antropologis dan pengertian integrasi nasional secara politis. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah sebuah persatuan atau penyatuan atau pembauran suatu bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, integrasi nasional itu bersatu, menyatu, membaur dalam suatu bangsa untuk menjadi satu kesatuan. Kemudian dilihat secara antropologis. Integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dan pengertian secara politis. Pengertian integrasi nasional secara politis. Integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Ada syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sesuai warga negara yang baik? Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan suatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajiban sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemudian tidak akan menjalankan kewajibannya. Maka dari itu, perlu adanya penanaman kesadaran berkonstitusi. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Konsep integrasi nasional, selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Di antaranya, pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa mempedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Integrasi nasional yang penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar.
Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau yang paling luar di Indonesia. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, tanah air di Indonesia. Dan yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang 10, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Selain faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Keanekaragaman Indonesia dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerahnya, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Dari situ kurang adanya penghargaan terhadap kemajuan tersebut yang dapat menyebabkan menghambatnya integrasi nasional. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan yang dapat mengakibatkan adanya paham etnosentrisme. Faktor penghambat integrasi nasional yakni adanya paham etnosentrisme. Hal ini terjadi di antara beberapa suku yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Itu maksud dari kata etnosentrisme. Kemudian, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Besar kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Hal ini merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian, yang terakhir, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, hal ini menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan masalah sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, kemudian gerakan separatisme dan kedaerahan, kemudian demonstrasi dan unjuk rasa. Agar tidak terjadi disintegrasi nasional, perlu adanya rasa persatuan. Persatuan berasal dari kata yang satu, yang artinya tidak terpecah-pecah atau tidak terpecah belah atau utuh. Arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Demikian untuk penjelasan dalam materi kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya, mengenai tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI dan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar di rumah, belajar yang baik, istirahat yang cukup, jaga kesehatan, dan kerjakan tugas-tugas yang ada di dalam tugas-tugas aplikasi belajar kalian, aplikasi belajar online kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.